3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Ratnawati, MSI, selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia maupun akhirat kelak. Generasi muda yang saya banggakan, kita mengetahui bersama bahwa sekarang dunia memasuki era digital atau era revolusi industri 4.0, di mana semua berkaitan tentang teknologi digital dan mesin otomatis. Akibatnya, banyak bidang pekerjaan yang dimudahkan. Salah satunya bidang komunikasi, di mana manusia dapat berkomunikasi dengan mudah, dapat mengakses dan menyebarkan informasi. Di balik kemudahan tersebut, kita harus tahu dan sadar terdapat juga dampak negatifnya. Kita mengetahui dampak positifnya, yaitu memudahkan, sementara dampak negatifnya sangat mengancam. Dampak positifnya di mana apabila kita bisa mengiringi dan beradaptasi, kita akan mendapatkan kemudahan. Sebaliknya, jika kita tidak dapat mengiringi atau beradaptasi, kita akan terlindas dan mati. Lalu, sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era revolusi industri ini? Baiklah, mari kita bahas bersama. Generasi muda yang saya banggakan, banyak ahli mengemukakan mengenai hal-hal yang akan muncul pada era revolusi industri 4.0 ini. Diprediksi akan adanya robot-robot canggih, superkomputer, mobil otonom, dan sebagainya. Menakjubkan bukan? Tak lupa kita pikirkan kembali bahwa di balik semua itu ada dampak negatifnya. Mengutip dari forum internasional yang bertema Master of Fourth Industry Revolution tahun 2016, menyebabkan disrupsi atau gangguan, di mana bukan cuma bidang bisnis yang berdampak, tetapi pasar tenaga kerja juga berdampak. Generasi muda yang saya banggakan, tenaga manusia akan digantikan oleh robot atau artificial intelligence yang lebih dikenal dengan kecerdasan buatan. Banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh robot. Kenapa? Karena lebih efisien dan efektif. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan terlindas dan mati. Pemuda Indonesia yang saya banggakan, hingga
kita dituntut untuk terus mempersiapkan diri, untuk terus berkembang, meningkatkan kemampuan, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari revolusi industri 4.0 ini. Kita dituntut untuk terus mengembangkan skill atau kemampuan. Setiap manusia dilahirkan dengan hard skill maupun soft skill yang dimiliki. Perlunya kita harus mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut. Dituntut untuk terus berkreasi, berinovasi. Perlu kita tekankan bahwa pada revolusi ini yang kita butuhkan yaitu soft skill, kemampuan soft skill. Tidak dapat dipungkiri bahwa hard skill yang kita miliki akan kalah kualitas dan kuantitasnya terhadap robot-robot tersebut. Oleh karena itu, marilah kita terus meningkatkan kemampuan diri kita agar terus dapat beriringan dengan revolusi industri ini. Generasi muda yang saya banggakan, ada 5 soft skill yang harus kita miliki dan harus kita kembangkan. Yang pertama, penyelesaian masalah atau problem solving. Kemampuan ini harus kita miliki agar kita dapat menyelesaikan masalah secara terstruktur dan mendapatkan solusi yang tepat. Yang kedua, berpikir kritis atau critical thinking, di mana dengan berpikir kritis kita dapat merumuskan suatu strategis yang jitu untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, kreativitas. Semakin berkembangnya zaman, semakin pesatnya teknologi, kita harus benar-benar menciptakan sebuah inovasi baru yang futuristik. Yang keempat, kepemimpinan atau leadership. Setiap manusia sebelum memimpin orang lain, kita harus dapat memimpin diri sendiri. Oleh karena itu, jika kemampuan ini diasah, akan memiliki sikap disiplin, bekerja sama, dan tuntas dalam bekerja. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu komunikasi. Dengan melatih komunikasi, kita akan berbicara baik, benar, dan sopan kepada orang lain. Kemampuan ini dibutuhkan di era revolusi industri sebagai media negosiasi atau agar orang lain meyakini diri kita. Generasi muda yang saya banggakan, masa depan ada di tangan kita. Kita yang menentukan apakah kita sukses atau tidak. Oleh karena itu, marilah kita mengembangkan soft skill maupun hard skill kita. Oke? Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.